BI Maluku bina petani cabai dan padi di Gemba, Kabupaten Seram bagian Barat. Mendukung program pemerintah dalam membudidayakan tanaman selain padi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku meluncurkan program pengendalian inflasi berupa pembentukan klaster cabai dan hilisasi pasca panen klaster di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Sabtu 6 September kemarin. Program pengendalian inflasi pembentukan klaster cabai dan hilisasi pasca panen klaster padi di Desa Waimital tersebut diresmikan Bupati Seram bagian Barat M. Yasin Payapo didampingi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Bambang Pramasudi. Bupati Yasin Payapo juga melaunching beras produksi Gemba asal Kabupaten Seram bagian Barat. Bupati Yasin Payapo mengapresiasi peluncuran beras Gemba ini dengan peluncuran beras bermerek Dua Nuri dapat meningkatkan pertumbuhan pangan masyarakat SPB sekaligus menjawab kebutuhan pangan masyarakat di Maluku. Bupati berharap masyarakat SPB mulai saat ini mengkonsumsi beras asli Kabupaten SPB atau beras Gemba itu. Beras Gemba berkualitas baik dan kini banyak dinikmati masyarakat lainnya di luar SPB. Hari ini juga syukur alhamdulillah kita resmikan padi Kabupaten Seram bagian Barat yang diolah di Waimita atau Gemba. Ini kita sesuai tadi ada launching beras dengan kemasan yang terstandar, teruji, beras juga kualitasnya teruji. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi mengatakan fungsi BI sebagai penjaga nilai rupiah terhadap barang dan jasa menjadi alasan perlunya melakukan intervensi atas produksi baik cabai, beras, dan komoditi unggulan lainnya. Mengingat komoditas ini memiliki peran yang sangat signifikan terhadap laju inflasi di Maluku. Pada tahun ini lanjutnya, BI Maluku telah mengembangkan beberapa klaster baru, diantaranya klaster bawang merah di Maluku Tenggara. Adapun sejumlah bantuan kepada klaster binaan diberikan dalam bentuk modal kerja, barang penunjang kerja, dan pelatihan keahlian kepada petani. Kedepan, petani-petani tradisional terutama pada sentra-sentra produksi didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan besar dalam menampung hasil produksi. BI Maluku, kata Pramasudi, akan terus memperluas klaster binaan di sejumlah wilayah di Maluku sesuai kondisi wilayah agar peningkatan produksi hasil pertanian dapat terwujud secara merata. Kita tahu di Maluku ini komoditas yang sering menjadi pemicu inflasi itu ada 3, Pak. Pertama, ikan segar. Kita ini lumbung ikan, tapi di saat-saat tertentu harga ikan tinggi karena kebanyakan dijual keluar. Sementara di Maluku sendiri masih banyak butuh. Komoditas yang kedua adalah bumbu-bumbuan, cabai, bawang merah, bawang putih, itu kita masih kurang. Kita masih disuplai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Dan yang komoditas ketiga yang sering memicu inflasi adalah sayur-sayuran. Kota Ambon itu butuh sayur, kurang terus. Itu juga disuplai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Sehingga strategi kami adalah bagaimana agar harga-harga itu tidak naik di saat-saat tertentu, khususnya di bulan-bulan hari keagamaan. Biasanya di bulan Lebaran, Natal itu kebutuhan akan sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan juga ikan itu meningkat. Bambang Pramasudi dan Bupati Yasin Payapo berharap agar program BI ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yakni dengan menekan angka inflasi. Terlebih, semua fasilitas yang diberikan BI diharapkan dapat bermanfaat bagi para petani binaan.